Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Pemirsa Rasya TV dan para ikhwas sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kembali kajian kita bersama dengan Rasya TV live. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Kutayib atau risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala yang berjudul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, ya, mukhtasar Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari atau sudah membahas tentang mengajarkan anak tentang kemampuan atau keterampilan sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan bersosialisasinya. Berikut adab-adabnya, ya. Dan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana anak-anak kita didik agar mereka mencintai saudara mereka sesama muslim dan hak-hak se-Islam. Sekarang kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab yang ke-14, yakni bab yang tidak kalah pentingnya, yaitu tarbiyatut tifli ala hamli amanati dinihi wa ummatihi. Mendidik anak di atas, ya, mendidik anak untuk mengemban amanat agama dan umatnya. Jadi bab ini bab yang sangat penting sekali karena kita mendidik mereka agar mereka bisa menjadi anak yang saleh, anak yang bisa mengemban amanat agama. Artinya dia, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang Allah berikan kepadanya. Dan itu adalah bagian dari kesalehan dan juga amanat untuk, ya, menyampaikan kebaikan atau ma'ruf kepada umat. Ini mendidik anak untuk menjadi muslih. Ya, menjadi muslih. Yakni anak-anak yang mereka melakukan islah atau perbaikan. Nah, Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala berkata, "Fakama salafa ala awliya'il umuri an yura'u abna'ahum fi sigharihim." Sebagaimana yang telah berlalu, ya, wajib bagi awliya'il umur, yaitu para wali, para orang tua, untuk yura'u, memperhatikan abna'ahum, anak-anak mereka, fi sigharihim, ya, dari semenjak kecilnya. Wa yurabbuhum ala tahammuli takalifil islami, dan mendidik mereka agar mereka siap untuk mengemban taklif Islam. Ya, jadi mendidik mereka untuk belajar mengemban tanggung jawab Islam. Hatta tashula ala nufusihim, sehingga akan menjadi mudah di dalam jiwa mereka untuk mengemban amanat ini. Wa yansha'u ala hubbiha, dan mereka pun akan tumbuh dewasa dalam keadaan mencintainya. Wa yudawimu alaiha,
dan mereka pun membiasakan diri atau terbiasa dengannya. Kata Syekh di sini itu mengandung ya metode yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap orang tua. Apa itu? Yaitu kewajiban. Yang pertama, sebagai orang tua kita harus tahu nih kewajiban kita. Kewajiban kita adalah memelihara, menjaga, mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak kita di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, dan ini harus dilakukan sedini mungkin, semenjak Allah mengamanatkan anak kepada kita. Dan kita harus mendidik mereka agar mereka ready. Dengan kata lain, ya, kita mendidik untuk apa? Kita mendidik untuk afwan ya, minta izin sebentar. Ini ada urusan sebentar saja, ya kurang lebih sekitar 2 menit. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Baik. Jadi tarbiyatut tifli ala hamlil amanati dinihi wa ummatihi. Mendidik anak untuk mengemban amanat agama dan umat. Ya. Dan Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala beliau menerangkan bahwasanya hendaknya kita memperhatikan anak-anak kita dan mendidik mereka untuk belajar tanggung jawab Islam semenjak dari kecilnya. Jadi ini harus diawali dari semenjak masih kecil. Dan kita harus mengajarkannya secara perlahan-lahan, bertahap, pelan-pelan, berproses. Karena itulah pendidikan. Jadi yang namanya mendidik, sebagaimana sering kita sampaikan, tidak mendadak dan tidak instan. Harus mulai dari pelan-pelan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwasanya anak-anak, ya, fa'in uwida ala khairin wa ullimahu nasya'alaihi. Apabila anak-anak dari semenjak kecil mereka sudah dibiasakan di atas kebaikan dan diajarkan kebaikan, maka mereka akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Dan orang tua dan pendidiknya akan mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Sebaliknya, ya, apabila anak itu uwida ala syarrin, apabila mereka dibiasakan di atas keburukan, kemudian dan mereka itu ditelantarkan sebagaimana al-bahaim, sebagaimana hewan ternak ditelantarkan, maka syakiya, maka akan sengsara, rugi orang tua dan pendidiknya.
Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa faktor di dalam pendidikan harus ada yang namanya pembiasaan. Tapi pembiasaan itu tidak dilakukan dengan cara paksaan. Namun dilakukan dengan cara bertahap dan menjadikan mereka menyenangi apa yang kita ajarkan. Karena itu di sini Syekh mengatakan, ya, hatta tashula ala nufusihim, sehingga akan menjadi mudah di dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba kita memberikan amanat tanpa dilatih, tanpa dibiasakan, akan berat. Sama seperti misalnya Anda punya anak jarang Anda ajari tentang sholat, jarang Anda tumbuhkan kecintaannya kepada sholat. Anda biarkan begitu saja. Kemudian di usia 7 tahun tiba-tiba langsung diperintahkan untuk sholat, maka berat bagi mereka. Tapi kalau kita pelan-pelan sudah membangun pondasinya, dijadikan mereka senang dengan sholat, dicontohkan, ya, kemudian dijelaskan tentang hakikat daripada sholat itu nikmat dari Allah, kita butuh untuk sholat dan seterusnya, maka mereka akan yansha'u ala hubbiha. Mereka akan bertumbuh dalam keadaan mencintainya. Nah, itu sebagai motor penggerak. Karena yang menggerakkan amal kita, ya, itu adalah kecintaan, mahabbah. Ya, karena apabila sesuatu dikerjakan dengan landasan cinta, maka insya Allah akan mudah kita untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kita senang. Ya, jadi akan mudah bagi jiwa, kemudian akan tumbuh di atas kecintaan, mencintainya, wa yudawimu 'alaiha, dan kemudian akan terbiasa dengannya, sehingga menjadi kebiasaan. Ya, dia akan mendawamkan perbuatan tersebut. Kemudian kata Syekh, wa min a'dhami ma naghrisuhu fi qulubi abna'ina, ya, di antara perkara penting yang perlu untuk kita tumbuhkan di dalam diri anak kita adalah apa? Hubbul lughatil arabiyyati syarifati. Ini perhatikan. Nasihat Syekh, ya, untuk anak-anak kita. Di antara perkara penting yang perlu kita tumbuhkan di dalam hati anak-anak kita adalah apa? Hubbul lughatil arabiyyati syarifati. Yaitu kecintaan kepada bahasa Arab yang mulia. Kita sudah berbicara tentang mendidik anak untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kitabullah, mencintai ibadah. Nah, di antara kunci agar kita dan anak-anak kita semakin bisa untuk memahami kitabullah, memahami Al-Quran, memahami perkataan Rasulullah, itu kita mempelajari bahasa Arab. Jadi kita tumbuhkan kecintaan anak kita kepada bahasa Arab. Karena apabila mereka cinta dengan bahasa Arab, maka mereka akan senang untuk belajar bahasa Arab dan belajar untuk menguasainya. Sesulit apapun bahasa Arab itu mungkin, ya, menurut sebagian orang sulit, tapi kalau udah senang akan dilakukan. Namun kalau tidak muncul kecintaannya, senangnya, sulit. Karena dia akan tidak memiliki motivasi atau pendorong untuk mempelajarinya. Dan apabila mendapatkan kesulitan akan mudah untuk mundur. Banyak di antara kita sebagai orang tua, ketika kita belajar bahasa Arab, kita menganggap bahasa Arab itu jelimet, sulit. Padahal tidak demikian sebenarnya. Kita sudah membangun mindset di dalam diri kita bahwasanya bahasa Arab itu nggak mudah. Mungkin karena memang dari kecil kita kurang dididik untuk mencintai bahasa Arab. Karena itu jangan kita ulangi lagi terhadap anak-anak kita. Meskipun kita nggak mampu berbahasa Arab, tapi tumbuhkan kecintaan anak-anak kita terhadap bahasa Arab. Kita memang tidak wajib untuk bisa menguasai bahasa Arab, tapi kita wajib untuk memahami bacaan-bacaan yang kita ucapkan ketika sholat. Nah, berarti mau nggak mau kita juga harus belajar bahasa Arab, minimal bahasa Arab untuk memahami apa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Sungguh suatu hal yang sangat ironi apabila ada seorang muslim, dia sholat,
dia bertakbir, mengawali sholatnya hingga salam, tapi dia nggak ngerti dengan apa yang dia baca. Padahal Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mempelajari sesuatu, dan itu nggak sulit sebenarnya. Tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Minimal kita memahami bacaan sholat kita, itu paling minim sudah. Agar kita terhindar dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Sungguh celaka bagi orang-orang yang salat, yang mana di dalam salatnya mereka sahun. Yaitu apa? Mereka lalai. Memang ada beberapa pendapat dari para ulama ketika memaknai ayat ini, menafsirkan ayat ini. Ada yang berpendapat bahwasanya mereka orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai adalah suka mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda sholat hingga di luar waktunya. Ya. Nah, juga di antara pendapat ini sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mereka yang termasuk sahun, yang lalai dari sholatnya, yang mendapatkan ancaman ya kecelakaan dari Allah adalah mereka yang tidak memahami bacaan sholatnya. Gak ngerti tentang bacaan sholatnya. Gak paham ketika dia sholat dia membaca apa. Dan ini adalah sholatnya orang-orang yang cenderung lalai. Karena dia tidak menjiwai sholatnya. Dia cuma bergerak, mengucapkan, tapi nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya. Padahal, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, "Wala taqrabus sholata wa antum sukara." Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Ya. Di antara alasan, kenapa nggak boleh orang mabuk itu sholat? Agar dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak dia sadari, yang tidak dia pahami. Itu orang mabuk. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak mabuk, tapi tidak memahami bacaan sholatnya? Karenanya, sebagian ulama mewajibkan kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab setidak-tidaknya seminim-minimnya adalah memahami apa yang dia baca ketika dia sholat. Demikian pula dengan menghafal Al-Quran. Ya, memang kita tidak dituntut untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Meskipun menghafal Al-Quran 30 juz, ada keistimewaan dan kemuliaannya. Karena tiap orang beda-beda kemampuannya. Tapi, kita diwajibkan untuk menghafalkan Al-Quran setidaknya surat-surat yang harus kita baca ketika kita sholat. Ya, minimal suratul Fatihah. Itu setidak-tidaknya. Dan surat-surat pendek yang lainnya sebagai pelengkap. Kenapa? Agar kita ngerti dan memahami apa yang kita baca. Dan manakala seorang muslim dia mempelajari bahasa Arab, maka itu akan menjadi kunci baginya untuk bisa membuka pintu-pintu khazanah Islam. Dia akan lebih mudah untuk mempelajari tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, dan aqwalul ulama, dan perkataan-perkataan ulama. Karenanya, apabila Anda ingin mendidik anak Anda menjadi seorang penuntut ilmu, yang kita harapkan menjadi seorang ulama, maka kuncinya adalah jadikan mereka bisa berbahasa Arab. Dan harus dididik mulai dari kecil, setidaknya jadikan mereka mencintai bahasa Arab. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh. Gak peduli orang ajam, orang dari Afrika kah, atau orang dari Asia, atau orang dari Eropa, dari Amerika, sama saja. Ya, Allah tidak melihat perbedaan ras. Mungkin memang bahasa ibu, ya bahasa sehari-hari kita berbeda, tapi Allah ikat kita dengan ikatan keimanan Islam, dan kita dihimpun dengan Al-Quran, dan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya. Nah, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Agar kita bisa ngerti tentang firman Allah. Karena bagaimana bisa seorang dia mencintai Allah, sementara dia nggak mengerti perkataan Allah, nggak mengerti firman Allah. Bagaimana dia bisa mencintai Allah,
Sementara ketika dia menghadap dan berbicara, berkomunikasi kepada Allah di dalam salatnya, dia nggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia katakan. Karena itu para ayah, para bunda, kalau selama ini misalnya kita hanya sholat sekedar sholat tanpa memahami makna, maka kita perbaiki sholat kita. Karena sholat kita ini adalah perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali sebelum amal yang lainnya. Dan sholat ini adalah suatu hal yang menjadi pilar Islam yang apabila runtuh, maka akan runtuh keislaman seseorang. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Itu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita meyakini bahwasanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataan kenapa ada orang salat masih berbuat keji dan berbuat mungkar? Karena bisa jadi salatnya tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, dan kita tidak dituntut untuk menilai hati manusia. Tapi ketika ada orang salat tapi tetap berbuat buruk, maka bisa jadi salatnya nggak ikhlas karena Allah. Atau bisa jadi salatnya nggak benar, tidak meniru dan mencontoh tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau salatnya hanya raganya saja yang bergerak, tapi jiwanya tidak hadir. Makanya substansi salat adalah khusyuk dan tumakninah. Ya, di antara khusyuk itu dia harus berusaha untuk menyelami makna-makna apa yang dia ucapkan. Hatinya hadir, benaknya hadir, pikirannya hadir ketika dia mengangkat tangan mengawali salatnya. Dia hendak menghadap Allah, dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia berdiri menghadap Allah, Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Seakan-akan itu diajak bahwasannya ketika dia sholat diawali dengan Allahu Akbar, berarti Allah adalah yang paling besar dari semua yang ada. Kita meninggalkan urusan dunia kita. Kita meninggalkan pekerjaan kita. Kita meninggalkan urusan rumah tangga kita. Bahkan kita meninggalkan urusan anak-anak kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit yang Allah tuntut dari kita, dari waktu-waktu yang Allah berikan dari 24 jam. Hanya beberapa menit agar kita menghadap kepada Allah. Kita mengosongkan diri kita dari kesibukan dunia. Kemudian kita menghadap kepada Allah. Kita awali dengan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya, semua urusan-urusan yang ada, semua kesibukan-kesibukan yang ada itu tidak bisa ya lebih besar daripada Allah. Hanya Allah yang paling besar. Kita hadirkan di dalam hati kita. Kita awali bahwasanya aku menghadap Allah, bahwasanya Allah adalah ya obsesiku yang paling besar. Karena Allah Maha Besar. Ya, sehingga aku mengawali ya ibadahku adalah dengan menyebut takbir. Ya. Dan ini nggak akan mungkin bisa dilakukan apabila seseorang tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, minimal setidak-tidaknya apa yang dia baca ketika sholat dia ngerti. Ya. Nah, toyib. Di sini kata Syekh, ya, fa innal arabiyyata al-mujahidata hiya lughatul Qur'anil Majid. Sesungguhnya ya bahasa Arab yang mulia itu adalah bahasa Al-Qur'an yang mulia. Ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa Qur'an. Wa hiya lughatun nubuwwati al-khatimah. Dan ini adalah juga bahasa Nabi yang terakhir. Nabi kita yang kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya sayyidatul lughat. Dan bahasa Arab adalah bahasa ya yang paling terdepan, yang paling unggul. Sayyidnya bahasa, penghulunya bahasa. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa apa yang paling unggul, yang paling terdepan di dalam agama kita, tentunya bahasa Al-Qur'an, bahasa lisannya Rasulullah, bahasa Arab. Ya. Bukankah kita ingin mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah? Maka ajarkan kuncinya agar mereka semakin ya bisa menumbuhkan kecintaannya dengan belajar bahasa Arab. Nah. Kemudian Syekh berkata, wa alaina an nurabbiya abna'ana ala hubbil watanil islami. Nah, ini penting.
Setelah mengajarkan anak-anak kita tentang keistimewaan bahasa Arab, maka sepatutnya wajib ya bahkan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai tanah air Islam. Al-Watan Al-Islami. Ya, untuk mencintai tanah airnya, tanah air Islam, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, meletakkan dia, orang tuanya melahirkan dirinya di tanah air tersebut. Ya, di negeri di mana di negeri itu kaum muslimin menegakkan ya perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah mulai dari salat dan seterusnya. Maka suatu hal yang penting bagi seseorang untuk mencintai tanah airnya, dan itu adalah amrun fitri. Ya, adalah perkara tabiat bawaan fitrawi. Kita mencintai tanah air kita itu adalah amrun fitri. Ya. Dan ini juga diakui di dalam agama kita. Nah, jadi mencintai tanah air Islam itu penting, ya. Wa annahu ma damat biladuna islamiyata fayajibu alaina an nas'a ya listiqrariha wa ihtimali amniha wa yajibu hiyatatuha birriayati wal hifadhi wal badli. Ya. Kata Syekh, madamat biladuna islamiyah, selama tanah air kita, negeri kita adalah Islam, ya artinya memang negeri yang di situ didominasi oleh kaum muslimin dan ditegakkan sholat berjamaah di dalamnya, ada kumandang azan di negeri tersebut, kemudian kita tidak dihalang-halangi dari menegakkan kewajiban-kewajiban atau perintah dan syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk apa? An-nas'a listiqrariha, menjaga stabilitasnya. Gak boleh kita mengganggu stabilitas negara. Waqtimali amniha, memelihara keamanannya. Gak boleh kita membuat huru-hara, termasuk berdemonstrasi dan yang semisalnya. Wa yajibu iyaqatuha biriayatiha. Ya, biriayati. Wajib untuk melindungi dan membelanya, wal hifadhi wal badli, ya. Ya, dan juga berkorban untuknya. Ya. Artinya berkorban di sini, ya, kita rela untuk berjuang mempertahankan tanah air apabila tanah air kita misalnya dirampas oleh penjajah atau yang semisalnya, kita rela untuk berkorban mempertahankannya. Karena siapa yang mempertahankan ya tanah airnya, tanah air Islam, maka kelak dia akan diwafatkan apabila dia gugur fi sabilillah, insyaallah. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita juga mendidik anak-anak kita agar mereka lebih mencintai haramain, dua wilayah yang suci, yaitu Makkah dan Madinah, plus juga Palestina, karena di situ ada Masjidil Aqsa. Ini adalah 3 tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keistimewaannya. Karena di dalamnya ada Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Baitullah itu, rumah Allah itu, masjid Allah itu istimewa dibandingkan semua masjid yang lainnya. Ya, karenanya kita harus didik anak kita agar mencintai Makkah, mencintai Madinah, dan juga mencintai Aqsa. Ya. Karena di dalamnya ada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah, ya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya fa innaha min taqwal qulub, maka itu termasuk takwaan hati. Makanya kita harus didik mereka agar mencintai ya tanah Mekah dan Madinah. Termasuk juga ya Palestina, Filistin. Ya karenanya kita harus berupaya untuk menjaganya. Allah uji saat ini ya bagi kaum muslimin dengan dirampasnya tanah Palestina dari tangan orang-orang Yahudi, dari para Zionis alaihim laknatullah.
maka ya kita wajib untuk berusaha membela dengan sesuai kemampuan kita. Ya. Dan saat ini kaum muslimin sedang lemah. Ya, dan kita bisa melakukan pembelaan terhadap Palestina dengan kita mengeluarkan bantuan yang bisa kita lakukan. Ya, dan itu juga harus di bawah bimbingan para ulama agar kita tidak berbuat kerusakan-kerusakan. Di antaranya jangan pernah kita melupakan di dalam doa-doa kita. Karena doanya kaum muslimin adalah senjata seorang mukmin. Kita langitkan doa-doa kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan kejayaan kita, kejayaan kaum muslimin, dan bisa merampas kembali Palestina. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menubuatkan. Memang sekarang tanah Palestina sedang dirampas, dikuasai oleh para Zionis. Kita pun sedih, kita pun marah, karena kita cinta dengan negeri tersebut. Ya. Namun hal ini tidak menjadikan kita berbuat hal-hal yang malah keliru, ya tidak benar. Malah kita membuat kerusakan-kerusakan, ya, dengan cara-cara yang tidak berilmu, dengan cara-cara yang tidak bijak. Makanya cara kita untuk meraih kemuliaan adalah dengan kembali kepada agama. Kita kembali kepada Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Dan ini suatu hal yang sudah disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi wassalam tentang kondisi kita saat ini. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Kalian nyaris saja diperebutkan, ya, sebagaimana makanan di sebuah tempayan yang sedang diperebutkan. Ya, jadi diibaratkan kita itu nyaris seperti makanan yang sedang diperebutkan. Nah, berarti logikanya berarti kita ini sesuatu yang diperebutkan. Berarti kita sedikit nih. Makanya sahabat bertanya, "Awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah kita saat itu sedikit, wahai Rasulullah, jumlah kita minim? Apa jawaban Nabi? "Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Banyak. Ya. "Walakinnakum gutha ka gutha'is sail." Akan tetapi kalian itu seperti buih. Ya. Kalian itu seperti buih di tengah lautan. Ya. Buih banjir. Buih itu banyak. Tapi buih itu kotoran. Buih itu rapuh. Gampang diombang-ambingkan. Ya. Nah, jadi Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi kita. Ya. Kita itu meskipun banyak, tapi ternyata seperti apa? Seperti buih, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, walayan zi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menarik rasa mahabbah, rasa takut, ya, dari dada-dada musuh-musuh kalian. Yang tadinya mereka itu gemetar ketika bertemu dengan seorang muslim, Allah cabut. Kalau sudah Allah cabut, maka mereka udah nggak takut lagi dengan orang Islam. Yang terjadi malah mereka lancang, mereka, ya, berlaku sewenang-wenang terhadap muslim. Ya, karena Allah cabut rasa takut dari dada-dada mereka. Dahulu ketika Islam jaya, mereka itu, ya, sudah merasa takut. Ketakutan itu sudah ditancapkan oleh Allah, ya, semenjak dari, ya, sebulan perjalanan. Ketika mereka mendengarkan muslim, mereka sudah gemetaran. Ya. Nah, tapi dikala kaum muslimin seperti ini, Allah sudah cabut rasa gentar tersebut. Kemudian Allah berikan, ya, Allah tancapkan, wala yuqdhifannallahu fi qulubikum alwahn.
Allah tancapkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn, kelemahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan atau kelemahan itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dengan dunia dan kalian takut dengan kematian. Cinta sama dunia. Itu kondisi saat ini, ya, kaum muslimin. Cinta dunia dan takut mati. Nah, hadis yang berbicara tentang wahan ini itu diterangkan sebenarnya ya dengan makna di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi SAW, apabila kalian sudah sibuk dengan jual beli inah yang mengandung riba, di mana kita berada di zaman yang namanya jual beli untuk lepas dari riba itu begitu sulitnya. Dan manusia sudah terbiasa. Kita sibuk dengan jual beli yang mengandung riba, mengandung keharaman. Dan kita memegang ekor-ekor sapi, artinya kita sibuk dengan dunia. Kita sibuk dengan peternakan. Dan kita tahu, Nabi ketika memberikan kinayah, memegang ekor sapi, ya, artinya kita sibuk dengan urusan dunia. Dan kita digambarkan memegang ekor sapi. Dan bagian yang paling kotor pada hewan seperti sapi adalah ekornya. Karena ketika, mohon maaf ya, sapi itu buang air besar, itu kotoran menempel di ekornya, tapi manusia tetap mau memegangnya. Ya meskipun itu kotor, itu menjijikkan, tapi manusia masih mau untuk memegangnya. Dan kemudian kita juga terlena dengan bercocok tanam. Wa raditum bizar'i. Kemudian wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu jihad dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan, ya, itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan ini udah kita saksikan saat ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang rahim. Ketika Nabi menerangkan tentang suatu kondisi, suatu penyakit, ya, suatu keburukan, Nabi selalu memberikan solusinya. Apa solusinya? Kata Nabi, ya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Coba perhatikan. Nabi tidak mengatakan hatta tarji'u ila ya siyasatikum au ila umaraikum au ila silahikum au ila. Nabi tidak mengatakan sampai kamu kembali kepada penguasamu, sampai kamu kembali kepada persenjataanmu, sampai kamu kembali kepada kekuatanmu, sampai kamu kembali kepada ini atau itu. Tidak. Solusinya, kata Nabi, agar kehinaan itu terangkat adalah sampai kalian kembali kepada agama. Itu kuncinya. Kembali kepada agama berarti kita harus ya kembali kepada agama, dan kita juga harus mendidik generasi kaum muslimin agar mereka terikat dengan agamanya. Dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karenanya ketika kita melakukan pendidikan, pengasuhan sesuai dengan Islam, sesuai dengan sunnah Nabi, itu kita sedang membangun ya umat agar mereka bisa mengembalikan kejayaan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihissalam. Ketika awal mula dakwah, yang Nabi dakwai pertama kali adalah keluarga dekatnya dulu. Allah perintahkan, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah wahai Muhammad keluarga-keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada keluarga terdekat dulu. Bahkan ketika sholat, Allah perintahkan kepada Nabi kita, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Keluarga terlebih dahulu.
Karenanya ketika kita belajar tentang pengasuhan, tentang parenting, tentang pendidikan, ini adalah salah satu sebab ya yang harus kita tempuh agar kita bisa mengembalikan kemuliaan umat, kemuliaan Islam. Islam itu pasti mulia. Tapi umat Islam itu bisa jadi terhina manakala mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, manakala mereka menjauh dari agamanya. Dan itulah ya penyakit kita saat ini. Dan negeri-negeri kaum muslimin saat ini itu dalam keadaan yang lemah. Ya, dan kita lihat sekarang kita ya dalam kondisi sebagian dari negeri-negeri kaum muslimin dalam keadaan yang mereka dirampas keamanannya dan seterusnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat stabilitas saat ini, nikmat keamanan. Ya. Artinya kita lebih baik dibandingkan sejumlah negeri yang ada. Karenanya kita harus mensyukuri atas nikmat Allah tersebut dan kita jaga. Jangan malah kita bawa ketidakstabilitasan atau ketidakamanan dari negeri-negeri lain kita bawa ke tanah air kita. Dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang merusak. Ya, nah oleh karena itu nanti di sini di buku ini kita akan belajar bagaimana Syekh menasihatkan untuk menjauhi metode-metode yang rusak, manhaj-manhaj yang menyimpang atau yang keliru. Nah, lalu kemudian kata Syekh, ya, Rabbu abna'akum ala tahammuli al-mas'uliyah. Ya, didik pula anak-anakmu agar mereka belajar untuk bertanggung jawab, mengemban tanggung jawab. Wa khasatan ma yata'allaku bi qada'i wa khasatan ma yata'allaku bi qada'i ummatihim. Terutama yang berkaitan dengan umat mereka. Ka qadiyatil qudsi, seperti permasalahan Al-Quds. Nah, ini disebutkan oleh Syekh. Seperti permasalahan Al-Quds, Palestina. Fa qadiyatul qudsi qadiyatul ummatil arabiyyati wal islamiyah. Karena permasalahan Al-Quds, Palestina itu adalah urusan bangsa Arab dan umat Islam. Ya, bukan cuma bangsa Arab saja, tapi juga urusan umat Islam, semua umat Islam. Fa innal qadiyyah allati hiya ya waja'un fi qalbil ummah wa syughlun fi aqliha wa hajizun fi dhamiriha fa huwa ma turiduhu tilkal isabat min al-yahudi fi madinatil Quds. Ya, sesungguhnya permasalahan yang menyebabkan hati umat ini menjadi sedih, pikiran umat ini menjadi tersibukkan, dan kemudian juga yang berkelebat di dalam benak-benak umat, ya, yang membuat mereka menjadi gundah gulana, maka ketahuilah inilah yang diinginkan oleh ya sejumlah faksi terhadap Yahudi di kota Al-Quds, ya. Jadi inilah yang diinginkan ya oleh oleh sejumlah gerakan-gerakan ya dari Yahudi di kota Al-Quds. Ya. Nah, lalu kemudian kata Syekh di sini, ini penting ya untuk kita pahami bersama. Wal ma'rakatu mabniyatun 'alal aqidah. Ya. Peperangan dengan Yahudi itu dibangun atas dasar akidah. La 'alal jinsi, wala 'alal qaumiyah, wala min ajlil ardi. Jadi bukan dibangun di atas ras. Ya, bukan dibangun di atas kesukuan. Bukan dibangun di atas dasar nasionalisme yang sempit. Ya. Atau hanya sekedar urusan tanah, tidak. Inna a'da'ana yas'awna sa'yan hasithan liibadatina biwahyin maz'umin indahum wahya aqidatun rasikhatun alaihim. Sesungguhnya musuh-musuh kita ini, terutama dari orang-orang Zionis Yahudi, berupaya dengan gencar untuk menghancurkan, memusnahkan kita dengan alasan wahyu mereka yang palsu. Jadi mereka melakukan ini karena ini adalah perintah dari wahyu mereka yang palsu, ya, yang sudah mereka palsukan. Dan ini adalah keyakinan yang mendalam bagi mereka. Artinya, apabila mereka melakukan ini berangkat dari faktor akidah mereka, maka kita kaum muslimin harusnya juga berangkat
melakukan sesuatu dari akidah gitu loh. Karena sekarang yang sedang didengung-dengungkan permasalahan antara Palestina dengan Yahudi hanyalah permasalahan batas tanah. Hanyalah permasalahan ya rasisme dan yang semisalnya. Padahal tidak. Karena urusan kita dengan Yahudi adalah urusan di atas dasar akidah. Ya, bukan di atas dasar hal-hal yang sempit seperti tadi. Dan Nabi kita yang mulia alaihissalam sudah menubuatkan tentang kehancuran Yahudi. Dan kehancuran mereka akan berada di Palestina. Nabi sudah menubuatkan, karena itu ya kita tidak sepatutnya berputus asa. Tapi kita tetap berikhtiar, berusaha dengan kemampuan yang kita miliki, karena kelak nanti di Palestina tersebut itu adalah akan menjadi kuburan bagi mereka orang-orang Zionis Yahudi. Karena akan datang suatu waktu di mana ya orang-orang Yahudi mereka akan berlarian menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di balik-balik pohon. Sampai-sampai pohon pun turut berkata, "Ya Abdullah, ya Muslim, hadal Yahud warai, faqtulhu." Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah. Illa syajaratul gharqad. Kecuali satu pohon, namanya pohon gharqad. Ya, pohon yang sekarang sedang marak dibangun oleh Yahudi. Ya. Karena pohon ini yang tidak akan berbicara untuk mengatakan ada Yahudi di belakang. Ya. Dan kemudian juga di di Palestina pula ya Nabiullah Isa alaihissalam akan Allah turunkan. Karena keyakinan Muslim ahlu sunnah adalah Isa alaihissalam tidak meninggal dunia, tidak wafat, tapi Allah angkat. Setelah Allah turunkan di akhir zaman, kemudian beliau akan turut berperang bersama dengan Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal dan bala tentaranya, dan yang akan membunuh Dajjal adalah Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa turun, beliau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang akan membunuh Dajjal alaihi lanatullah adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan beliau turun di Palestina. Dan Dajjal pun juga akan dibunuh di Palestina. Ya. Sehingga Palestina kelak akan menjadi tempat terkuburnya manusia-manusia yang berbuat lalim pada saat ini. Ya. Mereka kelak akan binasa. Dan Allah akan lebih binasakan lagi dengan Allah jatuhkan mereka ke dalam Jahannam, ya, dan itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya kondisi kita ini, itu semua adalah tidak lepas dari pelajaran-pelajaran yang Allah ingin supaya kita bisa mengambilnya dan kita kembali kepada Allah, inabah, dan kita mencari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mendekati Allah, kita kembali mempelajari agama-agamanya. Kita membangun keluarga kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun salih. Ya. Karena kelak dengan kita terus melakukan ini, insya Allah ini akan menjadi sebab kejayaan kaum muslimin. Ya. Karenanya kita harus mendidik anak-anak kita tentang tanggung jawab. Kelak mereka akan menjadi penerus-penerus dari umat ini. Mereka akan menjadi generasi selanjutnya dari kaum muslimin. Dan kita didik mereka menjadi orang yang saleh dan muslih. Orang yang memiliki kebaikan-kebaikan dan kesalihan di dalam dirinya. Dan mereka membawa kebaikan itu. Dan mereka mendakwahkannya dan mengajarkannya beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang muslih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, bab tentang khuturatu tabribi wa jumlatun min thamaratihi al-murrah. Ya, bahaya westernisasi, ya bahaya konsep-konsep barat yang masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin, dan sebagian contoh dari dampak-dampak pahitnya atau dampak getirnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan
berikutnya. Nah, mungkin ini ada yang saya sampaikan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan. Coba saya lihat di kolom chat, apakah sudah ada pertanyaan dari pemirsa Rosyad TV. Nah, baik. Ya, kita tunggu pertanyaan yang masuk ya. Jadi informasinya sudah ada pertanyaan yang masuk insyaallah taala. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Nah, jadi jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan dikira bahwasanya ketika kita belajar tentang parenting Islam, pendidikan itu hanya sekedar urusan keluarga, tidak. Bahkan ini adalah urusan yang penting. Di dalam membangun umat itu diawali dari keluarga. Pertama kali langkah adalah memperbaiki diri kita, kemudian pasangan kita, kemudian anak-anak kita. Dan ini adalah langkah yang ditunjukkan, diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini udah ada pertanyaan. Ustadz, mohon pencerahannya. Anak saya perempuan berusia 2,5 tahun, saya perhatikan di beberapa kesempatan, anak saya ini sering ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu. Ketika ditanya, dia tidak mau jawab dan ketakutan. Apakah ada hal yang harus saya lakukan, Ustadz, agar anak kami tidak seperti itu lagi? Nah, jadi ini adalah kondisi-kondisi yang banyak faktor, ya. Biasanya karena anak mungkin memiliki trauma atas sesuatu yang dia lihat atau dia saksikan, atau mungkin memang ada ya gangguan dari jin atau syaitan, atau mungkin karena ada faktor-faktor yang lainnya, ya mungkin dari faktor yang berkaitan dengan faktor secara psikis yang kita perlu untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Karena itu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita berusaha untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Tuh, penting itu. Berikan keamanan dan kenyamanan kepada anak kita. Ya. Dengan cara perhatian dan kasih sayang. Jadi, kita terus ya membersamai anak kita menunjukkan kasih sayang, baik itu secara verbal dan non-verbal, secara ucapan dan juga secara perlakuan, agar anak merasa dicintai dan disayangi. Itu akan membangun keamanan dan kenyamanan. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah kita membangun koneksi mereka dengan Allah. Meskipun masih umur 2,5 tahun ya. Maka ini fase yang penting, kita memperbanyak mereka kalimat-kalimat thayyibah, mentasmi mereka, memperdengarkan mereka, ya, sedikit-sedikit kita mengajarkan mereka untuk menghafalkan ayat-ayat yang penting dari suratul Fatihah, ayat kursi dan yang semisalnya. Kemudian kita juga minimal kita talqinkan mereka untuk bisa berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ajarkan mereka apabila takut untuk selalu banyak mengingat Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian kita katakan juga, ya Umi insya Allah akan berusaha untuk bantu kamu, ya, tapi yang bisa menolong kamu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi intinya kita terus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada anak kita. Dan boleh kita sembari baca ayat Al-Quran, ya, karena bisa jadi mungkin memang ada gangguan jin misalnya. Maka kita ya baca Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga anak kita, ya. Jadi sebenarnya kalau anak merasa takut dengan sesuatu, ya itu kita bisa lakukan hal-hal ini. Kemudian kita berusaha untuk mencari tahu. Mungkin ada trauma-trauma misalnya. Ada ini anak ya, dia kaget melihat badut misalnya. Badut yang tadinya lucu itu menjadi trauma buat anak-anak kita. Setiap kali melihat badut dia menangis. Atau misalnya dia kaget mendengarkan suara guntur ya, atau petir. Karena kaget dia menangis, akhirnya membangun trauma di dalam dirinya. Setiap kali mendengarkan petir dia menangis. Atau misalnya tiba-tiba lampu mati, jeglek gitu. Kemudian dia kaget, nggak bisa melihat. Dia nangis, itu membuat trauma buat dirinya. Jadi setiap kali dia mendapatkan gelap, dia takut. Atau banyak faktor-faktor yang lainnya. Tugas kita sebagai orang tua coba cari tahu apa yang kira-kira nih bisa kita observasi, kita lihat yang membuat anak kita itu kok merasa takut. Karena mesti itu akan ada alasannya. Kalau tidak beralasan, ya itu bisa jadi nggak lepas dari kita belum tahu, ya kita belum tahu atau cara kita mengobservasi yang kurang tepat, atau memang ada hal-hal yang
yang di luar dari dari penglihatan kita itu yang memang mengganggu anak kita, dan semuanya itu akan akan bisa ya dihadapi, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa menjaga anak kita, diantaranya dengan berta'awudz. Ya. Dan apabila itu adalah berangkat dari hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui, maka boleh kita bawa ke psikolog anak. Selama dia masih kecil, ya. Jadi ibaratnya mereka itu masih seperti dahan yang masih muda, yang masih bisa yang masih bisa untuk liak-liukan ya. Jadi artinya dia masih bisa untuk diubah-ubah. Jadi kalau misalnya anak itu dia memiliki trauma ketika masih kecil, itu biasanya traumanya tidak jangka panjang asalkan kita terus berusaha untuk memberikan keamanan dan kenyamanan tadi. Ya, insya Allah traumanya akan hilang. Tapi kalau dibiarkan, itu dikhawatirkan akan terus tersimpan di dalam memori, sehingga trauma itu akan melekat kepada dirinya hingga dia dewasa. Ya, jadi kalau kita udah tahu dia punya ada semacam trauma-trauma di masa kecilnya, maka segera kita antisipasi. Ya, dan ini memang butuh usaha dan butuh ilmu. Nah. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Adik perempuan saya sudah bercerai dan sudah menikah lagi, membawa anak laki-laki usia 11 tahun. Dua anak lainnya usia 20 laki-laki dan 19 tahun wanita tinggal bersama ayahnya. Anak yang pertama punya sifat temperamen, mudah emosi, pemarah, kadang melampiaskan ke barang bila ada masalah. Yang akhirnya adiknya yang wanita, keluar dari rumah, tinggal di rumah teman kuliahnya karena takut dengan kakaknya. Sepertinya ayahnya belum berbuat apa-apa, info dari anaknya. Dan ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Adik saya dan mantan suaminya saling belikir. Apa ini belikir nih? Ya, saling berpikir atau apa ini? Dan adik saya manut kepada suaminya yang baru dan berkata bahwa itu kewajiban ayah kandungnya. Pertanyaan saya, sejauh mana kewajiban orang tua yang sudah bercerai terhadap anak yang balik tersebut usia 20 tahun? Ya, anak udah 20 tahun, dia udah dewasa. Berarti dia sudah bertanggung jawab tentang dirinya. Tugas orang tuanya hanya menasehati, mengarahkan, bersahabat dengannya. Ya, artinya dia sudah menanggung amalnya. Ya, kita hanya akan dihisab oleh Allah berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan selama mereka belum balik. Itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita merasa bahwasanya selama ini kita banyak kurangnya, kita banyak salahnya, ya, sehingga anak kita juga akhirnya ketika dewasa punya sikap-sikap yang nggak baik, maka kita harus apa? Harus memperbaiki diri, dan kita harus minta maaf kepada Allah, bertaubat di hadapan Allah, kemudian minta maaf terhadap anak kita. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan bersahabat, memberikan nasihat, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibu sambungnya, ya, itu sebenarnya ya tidak memiliki kewajiban, apalagi ini anak sudah balik ya. Hanya mungkin ya dia melakukan nasihat, ya juga dia ingatkan suaminya, bapaknya si anak ini agar bisa terus mengarahkan si anak tersebut. Apakah seorang ibu bisa benar-benar lepas tangan dengan sikon anaknya seperti itu, mengingat dia harus berbakti kepada suami? Ya intinya itu anak sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya si ibu sambungnya tadi. Apalagi ini anak sudah dewasa, dia udah gede, ya. Nanti yang menjadi maksudnya orang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah orang tuanya, ya, orang tuanya, ya, ayahnya dan ibunya, ya. Jadi ketika Anda menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak tersebut, ya, jadi tugas Anda hanya hanya menasehati saja, mengarahkan, kemudian bersabar. Adapun selebihnya apabila dia nggak bisa diberikan nasihat dan lain sebagainya, maka itu di luar dari wewenang kita, di luar dari kemampuan kita. Karenanya kita jangan menyibukkan dengan sesuatu yang secara asal bukan tanggung jawab kita, dan juga di luar dari kemampuan kita. Kita sibukkan diri dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, yang Allah akan menghisab diri kita, yaitu anak-anak kita khususnya.
Dan juga kita fokus kepada hal-hal yang kita bisa lakukan. Artinya, misalnya contoh, kita nggak bisa menjadikan anak itu berbuat baik kepada kita misalnya. Nggak bisa. Itu di luar dari kemampuan kita. Tapi kita mampu untuk tetap berbuat baik dengan si anak tersebut. Maka kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita tetap berbuat baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi ya sarana dia mendapatkan hidayah. Nah, dan ini sebenarnya faktor yang banyak sebenarnya kalau melihat dari kisah. Bisa jadi memang ada ada faktor-faktor trauma, inner child dan lain sebagainya, emosi-emosi yang terpendam, luka-luka di dalam jiwa pada anak ya, yang memang harus mendapatkan penanganan sebenarnya. Ya, dan ini butuh kerjasama ya dari orang tuanya. Dan istri bagus apabila mensupport suaminya untuk bisa terus mendampingi, membersamai, dan bersahabat dengan anaknya. Sejauh mana komunikasi yang disyariatkan antara mantan suami istri yang sudah bercerai tersebut karena suami adik saya melarang keras untuk berkunjung menengok anak-anaknya. Suami adik saya. Karena suami adik saya antara mantan suami istri yang sudah bercerai karena suami adik saya melarang keras untuk berkunjung menengok anak-anaknya dan berkomunikasi dengan mantan suami dari adik saya. Sebentar, ini pertanyaan untuk ini berkaitan dengan siapa nih? Dengan penanya atau dengan adiknya ini? Oh, jadi sepertinya ini penanya bertanya tentang adiknya ya. Nah, jadi adiknya udah bercerai, ya. Kemudian mantan suami istri yang sudah bercerai, suami adik saya melarang keras untuk berkunjung menengok anak-anaknya dan berkomunikasi dengan mantan suami dari adik saya. Ini agak susah untuk saya pahami pertanyaannya ya. Karena fahmu soal nisful jawab. Jadi sepertinya pertanyaan untuk diajukan untuk kondisi sang adik. Adiknya perempuan mungkin udah bercerai, kemudian mantan suaminya melarang adiknya untuk berkunjung menengok anak-anaknya. Ya nggak boleh. Karena mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Anak itu tetap tanggung jawab berdua, meskipun tinggal di rumah salah satu dari mantan suami atau mantan istri. Ya, mantan ibu, mantan ayah nggak ada. Tetap mereka adalah anak-anak dan Anda adalah ayah dan ibunya. Nggak boleh dilarang. Ya, itu berarti menjauhkan anak dari orang tuanya, haram hukumnya, kecuali apabila ada faktor-faktor yang memang untuk menghindarkan mafsadat atau mendatangkan maslahat. Misalnya, ya si ayah misalnya banyak memberikan pengaruh buruk. Ya, misalnya dia mungkin cenderung menyakiti atau mungkin dia akan mempengaruhi anak kepada arah yang buruk, maka boleh kita jauhkan sampai si ayah ini mau berubah misalnya. Tapi kalau faktor-faktor itu nggak ada, maka nggak boleh. Tetap harus bekerja sama. Ya, adapun komunikasi boleh ya, tapi tetap udah nggak boleh lagi kayak menunjukkan aurat, bersentuhan, karena sudah menjadi ajnabi. Ya, mantan suami istri sudah tidak lagi boleh ya, maksudnya melakukan hal-hal sebagaimana dulu ketika masih menikah. Berarti mereka sudah menjadi ajnabi dan ajnabiyah, seperti orang asing. Ya, tapi boleh tetap berkomunikasi dalam rangka untuk hal-hal yang memang ada hajatnya, seperti urusan anak misalnya, boleh. Apa ini? Apakah secara syariat anak yang sudah balik tidak boleh tinggal dengan ibu dan ayah sambungnya? Apakah anak yang sudah balik tidak boleh tinggal dengan ibu dan ayah sambungnya? Oh, nah, toib. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah tentang kemahroman, tentang urusan kemahroman, ya. Nah, apabila anak tersebut tersebut adalah anak bawaan ya dari dari suami atau dari istri ya, dan kemudian suami istri ini itu sudah melakukan hubungan ya, maka anak perempuan itu menjadi mahram bagi ayah tadi, ayah sambungnya ya. Itu jatuh ke bab itu penarobab, juga
kalau kita ini ya pernah perhatikan ya, kita bicara tentang anak sambung ya. Jadi anak sambung itu kan apa namanya? Jadi entah dari suami ataupun dari istri ya. Nah, itu disebut dengan, kalau perempuan disebut dengan robibah ya. Ini sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ya, ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah menyebutkan apa namanya? Coba kita lihat Al-Qur'an ya. Oh, ini dia. Allah berfirman, wa robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara wanita yang haram dinikahi adalah anak-anak perempuan dari istrimu yang berada di dalam asuhanmu, ya. Karena dikatakan fi hujurikum, artinya fi hujurikum berarti dia berada di rumahmu, berada di dalam asuhanmu. Ya, min nisaikum dari istrimu. Nah, allati dakhaltum bihinna, yang sudah engkau campuri. Artinya sudah, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi kalau udah bapak ibu tadi udah melakukan hubungan suami istri, maka wanita tersebut menjadi mahram, anak perempuan tadi. Ya. Robibah. Tapi kalau misalnya laki-laki tadi itu belum melakukan hubungan suami istri, ya fa in lam takunu dakhaltum bihinna, apabila kamu belum bercampur dengan istrimu itu, maka fala junaha alaikum. Ya, maka tidak mengapa engkau menikahi ya anak dari anak perempuan tadi. Dari wanita yang kau nikahi, kemudian misalnya ibu tadi itu belum didatangi atau belum digauli, kemudian bisa cerai, kemudian boleh menikahi ke anak tersebut ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan hubungan antara ayah tiri dengan robibah ya, anak tiri, anak sambung yang dibawa oleh istrinya. Ya. Jadi anak tersebut atau robibah itu berstatus sebagai mahram ya, yaitu apabila si suami tadi udah bercampur dengan ibunya, udah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Yang kedua, ya, robibah tersebut tinggal bersama dengan ayah tirinya tadi. Ya, tinggal dengan ayah tirinya tadi. Nah, cuman ulama berbeda pendapat. Apakah tinggal dengan ayah tiri dan kemudian ayahnya itu bercampur dengan ibunya itu adalah harus menjadi dua syarat, ataukah boleh salah satunya? Ya. Nah, ini ulama memang berbeda pendapat. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, apabila suami istri tersebut telah melakukan hubungan, maka anak tersebut menjadi mahram, sehingga tidak mengapa tinggal bersama dengan ayah sambungnya atau dengan ibu sambungnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab ya. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya, karena udah pukul 11.13. Nah, ini mungkin saya tambah sedikit ya, karena ada pertanyaan di Instagram. Ya, jika anak punya trauma sejak kecil, apakah perlu ditindaklanjuti oleh psikolog anak? Iya. Jika memang traumanya tersebut adalah trauma yang terus terjadi, maka di antara ikhtiar yang mubah, ya, bahkan juga kadang perlu ya, ini karena termasuk mengambil sebab kauni, kita boleh menindaklanjuti datang ke seorang psikolog anak ya, dan cari psikolog anak yang muslim, yang thiqah, yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, anak saya 1,5 tahun, kalau marah sering membanting dan melempar barang di sekitarnya. Bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Ya nggak apa-apa, masih kecil, masih 1,5 tahun. Kalau dia marah lempar-lempar, jauhkan barang-barang yang bisa dilempar. Ya. Nah, kemudian pelan-pelan kita ajarkan. Ya, ini anak sedang belajar dia untuk apa? Untuk mengendalikan emosinya, untuk memahami dulu ya tentang emosinya dia. Kalau dia marah, dia lempar, dia guling-guling, itu memang usianya gitu loh. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Asalkan yang dilempar bukan benda-benda berbahaya, maka nggak apa-apa gitu loh.
Ya, tapi tentunya kita tetap harus ajarkan pelan-pelan. Kita ajarkan, nak, bolpen tidak untuk dilempar-lempar ya, nak. Misalnya dia yang lempar apa lagi? Misalnya yang lempar buku-buku tidak untuk dilempar-lempar ya, nak. Kita ajarkan pelan-pelan. Dan kita ketika menyampaikan, jangan langsung kepengen anak langsung paham, langsung ngerti, langsung nurut. Jangan. Ya, tetap harus pelan-pelan kita ajarkan. Dan kita validasi dulu perasaan dia. Kita katakan misalnya dia anak kita kedua, kita panggil adik misalnya. Dia lagi marah. Kita katakan, adik lagi marah ya? Adik kelihatan marah nih, dari wajahnya adik marah. Ya, agar dia bisa melabeli emosinya. Ya, adik sedang marah ya? Kemudian baru kita validasi, Umi tahu adik lagi marah ya. Umi tahu adik lagi kesel misalnya. Agar dia merasa dipahami. Ya. Nah, baru kemudian pelan-pelan kita mengajarkan mereka untuk meregulasi dari emosinya. Adik boleh marah, tapi kalau marah tidak dengan cara lempar-lempar, ya. Kita pelan-pelan, ayo. Kalau adik lagi marah, lihat tuh. Tangannya adik gemetar, kemudian jantungnya adik berdebar misalnya. Kita sentuhkan di tangannya. Apalagi dia masih 1,5 tahun gitu, masih sangat kecil banget. Jadi mereka masih banyak bergerak secara refleks sebenarnya. Artinya mereka belum mampu memahami. Ya, karena itu makanya kita bersabar menghadapinya. Yaitu mereka masih bayi, ini namanya 1,5 tahun itu masih bayi. Karena mereka menangis, berteriak, guling-guling, lempar-lempar, gigit ini, makan itu, kakar ini, dan lain-lain. Itu nggak apa-apa. Itu masih fasenya, usianya. Kita nggak usah terlalu begitu khawatir, seakan-akan, wah ini bahaya nih anak ini. Jangan. Ya, nasihat saya adalah terus belajar. Ya, terus belajar. Karena dengan belajar, ilmu itu akan menjadi cahaya bagi kita. Kita akan diberikan Allah taufik untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih bijak, lebih tepat. Ya, dan sabar. Ya. Karena dengan belajar, kita akan tahu, Allah akan berikan kita ilmu, pengetahuan untuk bisa menyikapi anak kita sesuai dengan fase usianya. Dan Allah juga akan mengkaruniakan kepada kita kesabaran. Ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, itu tentunya dari saya pribadi, ya, ataupun yang salah juga dari diri saya pribadi. Adapun yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Allah memberikan taufiknya untuk kita semua, dan Allah jadikan kita orang tua yang bisa menjadi teladan, qudwah, uswah hasanah bagi anak-anak kita, dan Allah memberikan taufiknya agar kita bisa menjadi orang tua yang soleh, dan kemudian Allah berikan taufiknya anak-anak kita juga Allah jadikan anak-anak yang soleh, dan Allah kumpulkan kita semua kelak di dalam jannahnya, di dalam surganya, Jannatun Naim. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.